Saya minta tepuk tangan dulu Bang untuk pemerintah Indonesia lah, untuk yang nyinyir-nyinyir kayak ya tadi mantan menteri olahraga tuh Panci. Kamu jangan bikin opini yang nggak bener-bener Panci gitu kan. Kamu Pancasila aja belum tentu hafal gitu kan. Gitu. Tahu Panci Bang? Nggak tahu. Nah, ini Nama aslinya siapa? nama aslinya. Selamat malam penonton dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya yang gini-gini aja penampilannya, tidak ada perubahannya. Dan semoga Anda tidak muak melihat muka saya gitu ya. Kabar gembira hari ini adalah mungkin kegembiraan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena suksesnya pagelaran MotoGP perdana di Mandalika atau di Indonesia gitu ya. Dan selamat untuk ketiga rider yang mencatatkan sejarah baru di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau ngomong-ngomong MotoGP gitu ya, teman saya ini lebih pengetahuan atau wawasan soal MotoGP ini lebih spesifik gitu soal MotoGP gitu ya. Sekeren apa pengalaman atau kesenangan teman saya di MotoGP, mungkin saya langsung aja berikan mic-nya ke teman saya gitu ya. Silakan Bang. Oke. Ya, nama saya Ipang Sajiwo ya, Mas Agung. Betul. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya di sini gitu. Oke, mantap. Biasanya kan selalu di belakang kamera gitu. Iya, jarang-jarang Bang. Jarang. Iya. Makanya ini perdana juga ini di depan kamera. Perdana. Ya, sedikit pengetahuan dari saya mungkin sama kayak Google juga mungkin. Kalau MotoGP di Indonesia itu kan pernah diadakan waktu 1996 sampai 97 ya. Oh. Jadi ini 25 tahun absen Mas. Oh. Sekarang lama ya, baru digelar lagi gitu ya. Para fans ini udah membeku semuanya. Wah. Jadi sekarang udah pada cair lagi. Udah AFK. Anjing. Lanjut. Ya, dengan penonton pastinya sangat senang sekali dengan adanya sirkuit Mandalika ini ya. Sebentar bang. Apa tuh? Mungkin Ipang menghadap ke kamera dulu gitu ya. Tolong fokus gitu ya. Dan penonton juga saya minta fokus gitu ya. Cok, tolong fokus, mau fokus. Siap. Coba perhatikan muka Ipang gitu ya. Kalau saya pikir sih Ipang nih mirip legenda MotoGP guys. Tapi saya udah pensiun gitu ya. Tahu Jorge Lorenzo kan Cok? Tahu. Mirip nggak? Mirip Mas. Nah ini kan versi saya gitu ya. Jadi Jorge Lorenzo versi Jawa ini Bang. Wah, suatu kebanggaan ya. Tepuk tangan untuk Danca. Bukan untuk Ipang. Yo. Ya, terima kasih sudah mengatakan saya mirip dengan Jorge Lorenzo. Mirip loh, bener ya mirip. Walaupun nggak banyak juga yang bilang kayak gitu. Beda ras mungkin. Beda rasa dari Jawa, dia nggak tahu bangsa Portugis atau apa, Spanyol gitu. Bangsa Romawi dia Bang. Lanjut. Ya, sekarang Jorge Lorenzo kan udah absen lah gitu dari dunia pengaspalan gitu. Sebutannya dunia pengaspalan. Dunia pengaspalan. Ya, apalagi ya? Ya mungkin sebagai saya juga penikmat MotoGP gitu. Iya. Saya sangat senang dengan adanya sirkuit Mandalika ini dengan mengundang euforia. Wih, antusias. Dengan sangat, kan kebanyakan kata dunia itu berapa persen itu fans MotoGP itu ada di Indonesia Mas. Mantap. Yuk kita tepuk tangan dulu untuk semua pihak yang terkait untuk bisa menyelenggarakan pagelaran yang begitu akbar MotoGP. Mantap. Lanjut, Mantap. Bang. Nah, kalau Mas Agung sendiri itu sukanya ridernya siapa Mas? Oke. Rider. Rider ya. Oke ya. Kalau untuk rider saya ini sukanya yang tadi naik ke podium pertama itu siapa Bang namanya Bang? Miguel Oliveira. Saya suka Miguel Oliveira itu ketika dia pas mau masukin gol Bang tadi Bang. Dia kan sempat dribbling dulu kan sebentar ya, terus dia ngelihat rekannya kosong tapi dia tuh masih ada ruang gitu, space atau ruang kosong itu buat menembak langsung dan iya gol kan pastinya. Udah cocok lah dia sebagai striker andalan PSG gitu loh. Rider MotoGP. Rider. Oh gitu.
Ya parah banget ini. Ditanyain apa mana jawabnya apa gitu. Ini pakainya Paris malahan. Bukan dari Honda kayak Yamaha kayak gitu kan. Malah pakainya Paris Saint-Germain gitu. Saya Cresida, Mas. Saya Cresida. Wah, iya. Ya saya mau nanya nih, Mas. Silakan, boleh saya jawab. Nah, setelah kan waktu mau diadakannya race MotoGP ini kan hujan deras nih, Mas ya. Iya. Nah, di situ tuh ada pawang atau apa sebutannya ya? Pawang kalau nggak salah. Oh. Pawang hujan tuh yang Mbak Rara. Mbak Rara namanya. Mbak Rara. Ya, itu kan ngapain? Ting 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 ting. Oh. Sambil bawa apa namanya kayak orang Cina tuh. Nah, terus di situ kan ekspresinya siapa ya? Fabio Quartararo itu kan sangat termehek-mehek gitu. Ini lagi ngapain gitu orang itu kan? Aneh, nah, mungkin aneh, sangat aneh di mata mereka gitu. Nah, tanggapan Mas Agung gimana soal itu? Iya, soal Mbak Rara ya. Oke, selamat untuk Mbak Rara Wulandari atau nggak salah ya namanya, saya nggak begitu kenal gitu ya. Tapi yang karena sudah viral gitu dan membuat suatu keunikan gitu ya. Karena para rider ini kan mungkin aneh atau unik melihat ritual-ritual atau memang tradisi-tradisi yang dilakukan oleh warga Indonesia khususnya soal cuaca gitu ya. Mantap. Mbak Rara ini tepat sekali hadir di tengah-tengah lapangan gitu ya. Karena apa gitu ya, selain ya meskipun PSG kemarin kalah gitu ya sama Real Madrid gitu ya, aduh. Tapi yang jelas sih proyek ini mungkin bisa berjalan di tahun depan gitulah, dengan mungkin Messi lebih menyetel lagi dengan permainan PSG gitulah ya. Udah kan saya bilang kan ngobrolnya soal MotoGP gitu kan. Kenapa ini lainnya ke bola lagi, ke Paris Saint-Germain lagi? Nggak tahu, Cok, sejarah MotoGP sama bola, Cok. Oh, gimana sih? Ada kaitannya erat gitu? Pasti ada kaitannya, Pang. Oh, ada gitu? Ada. Sedikit jelasin, Mas. Ada. Biar kita nggak salah paham itu. Kan saya dari tadi ngobrol soal MotoGP balik lagi ke bola kan. Ya, ini yang perlu dikasih paham. Yang kayak gini yang harus diberi paham, Cok. Oke, jadi silakan. intinya, Pang, penonton ini informasi nih. Jadi sebenarnya ada kaitannya antara dunia sepak bola dengan MotoGP, Pang. Karena satu olahraga, yang jelas kesamaan sama-sama olahraga. Yang kedua, pastinya itu ada pemainnya, Pang. Pasti ada pemainnya. Dan yang ketiga itu ingin sama-sama menang. Itu kaitannya, Pang. Cerdas. Jadi tolong wawasan Pang soal MotoGP lebih diperdalam lagi lah gitu. Saya gini-gini pernah di Inggris, Bang. Nggak tahu dia lawan saya lama. Iya, maaf ya. Lain kali saya akan download lebih banyak Google gitu. Nah, gitu. Lebih menyetok banyak Google gitu di rumah saya gitu. Sebentar mikir dulu ya. Apa, Soalnya sudah agak lupa. Harga tiket Bukan. Apa? Nah, ini baru inget nih. Roy Suryo komentar. Bukan. Bukan. Pas itu kan Pak Jokowi datang nih di pedok MotoGP kan. Iya. Mandalika tuh. Kan di situ ngobrol sama Dorna Sport gitu kan. Nah, untuk biasanya para kadrun nih ngomongnya kayak gini, Mas. Ini emang Pak Jokowi tuh ngobrolnya pakai bahasa apa sih? Yang kalian nggak tahu itu ketika Pak Jokowi datang pedok itu, asal kalian tahu ya, Pak Jokowi itu cuma nanyain ke Dorna Sport itu ya, kalian udah ngopi belum? Dasarnya nggak ngerti, Bang, orang di luar sana nontonnya, Bang. Anggaplah Pak Jokowi datang ke pedok itu cuma nanyain udah ngopi belum. Ya, jadi itu ternyata jawabannya, guys ya. Sangat mengecewakan sebetulnya, Mas. Ya maaf gitu ya. Ayolah gitu kan. Udah nggak ada lagi pihak-pihak yang perlu menyinyir atau alah apa sih Mandalika gitu. Alah. Udah kita bahagia aja, kita happy aja, kita menikmati aja gitu kan. Indonesia sebagai negara yang bisa ikut berpartisipasi dalam MotoGP apa punya sirkuit kan lah, bagus itu, bagus promosi pariwisata apanya. Wah, kalian jangan terlalu banyak nyinyir lah pokoknya lah.
Saya minta tepuk tangan dulu Bang untuk pemerintah Indonesia lah, untuk yang nyinyir-nyinyir kayak ya tadi mantan Menteri Olahraga tuh Panci. Kamu jangan bikin opini yang nggak bener-bener Panci, gitu kan? Kamu Pancasila aja belum tentu hafal gitu kan? Gitu. Tahu Panci Bang? Nggak tahu. Nah ini, Nama aslinya siapa? nama aslinya ya nggak mungkin saya sebut, tapi dia pernah bermasalah dengan Panci. Nah gitu kan. Itu intinya nggak usah dengerin komentar nyinyir-nyinyir. Yang penting apapun plus minusnya di sekitar sirkuit gitu, yang penting jadi kebanggaan buat kita. Toh pemerintah sana juga pasti mengevaluasi demi kelancaran pagelaran MotoGP di tahun depan gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya Bang. Kamu juga nampaknya udah capek nanya-nanya saya gitu ya, karena saya terus terang sedikit pengetahuannya soal MotoGP, karena saya lebih ke bola guys gitu kan. Seharusnya bilang dari tadi kalau ke bola. Iya, yo, tepuk tangan enggak lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya udah terlanjur tepuk tangan. Saya udah terlanjur tepuk tangan. Lanjut. Ya, mungkin udah aja Mas ya. Heeh. Udah sekali lagi kami ucapkan dari tim Sapu Piting, mungkin yang ucapannya nggak berarti apa-apa buat mereka. Nggak ada faedahnya apa-apa. Ya, ucapkan selamat kepada 3 rider MotoGP yang udah mencapai podium teratas di Tepuk Mandalika. tangan lagi. Lanjut, Bang. Yang ridernya bernama Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Iya. sama Johan Zarco. Selamat sekali lagi, tepuk tangan lagi Mas. Yo, tepuk tangan lagi. Yo. Ya mungkin udah nggak ada faedahnya lagi kayaknya, udah selesai nih. Cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah menonton video ini. Tahan tepuk tangannya, tahan. Balik ke kamar masing-masing. Oke. Bye. Oke, ini di closing dulu gitu. Jadi bye. Oke Bang, sebentar Bang, saya closing dulu Bang, karena biasanya di episode-episode yang tadi itu tetap ada closing Bang. Jangan sampai dilewatkan closing Bang. Sebentar, tepuk tangannya sebentar. Sebentar gitu ya. Jadi yang tadi saya omongin dengan Ipang itu sebenarnya nggak ada faedahnya apa-apa, cuman intinya kita ikut merasakan bahagia karena bangga gitu ya. Syukur-syukur nanti ajang-ajang event-event dunia itu bisa lebih ke Indonesia lagi Bang, atau Formula One. Indonesia Formula One. Nah, ini sirkuitnya kan berbasis katanya street sirkuit. Berarti kayak jalan raya gitu Mas, bisa dipakai Buat Formula One atau orang yang menyewa buat latihan apa gitu. Gojek Orang lokal juga bisa ke situ. Gojek bisa lewat gak? Mau nganter ke siapa Gojek? Ya mau nganterin Marquez. Tepuk tangan. Oke ya, dan mungkin di closing aja karena acara ini juga cukup, udah durasinya lumayan ya Cok. Lumayan. Ya cukup lah buat nyari adsense gitu kan. Terima kasih sudah menonton obrolan nggak ada faedahnya ini gitu ya, karena ras manusia tersabar yang paling tinggi itu ketika Anda sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Bang. Gitu ya. Dan tetap dari saya, jangan lupa mengeluh dan jangan pernah semangat. Selamat malam dan selamat rehat. Oke, terima kasih Bang. Mantap, dikat Cok. Tepuk tangan Cok, tepuk tangan. Nah, oke sip.